Kembali di debat kedua Pilgub Jakarta, pemirsa, kita akan melihat bagaimana situasi terkini secara langsung di venue debat kedua Pilgub Jakarta berikut ini. Ini adalah visual terkini dari Beach City International Ancol, di mana debat kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini digelar pada malam hari ini. Ini adalah visual dari depan venue di sebelah kiri Anda, pemirsa. Dan di sebelah kanan Anda, kita lihat bagaimana pendukung yang mengenakan atribut nomor 3. Artinya mereka pendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Juga sudah terlihat berjoget, memberikan dukungan dan gestur angka 3. Angka pasangan calon Pramono Rano. Visual sebelah kiri Anda, pemirsa, adalah venue debat dari dalam Beach City International Ancol. Kita saksikan bersama, sudah banyak penonton di venue bagian dalam ini jelang debat kedua Pilgub Jakarta. Panggungnya juga sudah meriah, lampu-lampu sudah siap. Kita akan nantikan sesaat lagi. Debat rencananya juga akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan seluruh paslon yang ada, Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, dan Pramono Anung Rano sudah berada di dalam venue debat. Pemirsa, debat publik pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta menjadi referensi dalam menentukan pilihan pada pilkada mendatang. Siapapun pilihan kamu, pilih air mineral yang terjamin mineral esensialnya. Dan pemirsa, kita akan bergabung kembali bersama rekan kami, Anissa Dasuki, di Studio 9. Berikut ini, Anissa, silakan. Saya mau dengar suaranya dari 3 dulu. Oke, 2. Oke, 1. Jangan kalah sama yang ada di Eco Park Ancol ya. Tetap harus semangat. Habis ini langsung ke sana, betul? Betul. Ya. Langsung ke sana, dijaga semangatnya dari sini ya. Baik, kita akan berbincang-bincang lagi mengenai tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tadi masing-masing jubir dari paslon sudah mengungkapkan apa saja sih sebenarnya yang menjadi titik fokus dari para paslon ini membangun ekonomi dan kesejahteraan sosial. Saya ke Mbak Tina tadi. Kak Tina tadi 300 miliar UMKM Jakarta. Akses pendidikan kesehatan yang adil itu bagaimana mewujudkannya? Kalau misalnya saya lihat dari visi misi gubernur dan wakil gubernur Jakarta sebelumnya, ini kurang lebih sama, tapi sulit untuk mewujudkannya. Nah, makanya ini di Pramdul sendiri kan ada program contoh, misalnya untuk pendidikan itu Jakarta Belajar, gitu ya. Sebetulnya kan dari Mas Prambangdul ini sudah statement juga bahwa mereka akan melanjutkan program-program yang sudah baik dari pemimpin gubernur, wakil gubernur terdahulu, lalu juga yang masih kurang baik akan disempurnakan, yang masih kurang ditambahin, kan intinya seperti itu. Jadi sebetulnya dari Mas Prambangdul ini memang kan dari kemarin sudah bilang bahwa kalau kita sebagai pemimpin 5 tahun sekali ganti program, terus bisa direalisasikan enggak? Kan intinya seperti itu. Contoh misalnya, sekarang sudah ada KJP, ada KJMU, ada... Nggak akan dihapus ya KJP itu? Ya, ini kan sekarang ada untuk swasta itu sekolah gratis, contoh seperti itu. Kemarin sempat, karena mereka turun langsung nih, Mas Prambangdul itu turun langsung, masih banyak yang nyaru gitu loh, takut bahwa nanti kalau sekolah gratis ini yang sudah ada hilang atau enggak, kan seperti itu. Ya. Nah, mereka menjamin bahwa bantuan sosial yang sudah ada itu masih tetap dijalankan. Tapi misalnya contoh, ada pendataan yang masih amburadul,
ada bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Misalnya yang malah membutuhkan banget kok malah belum dapat. Ini mereka langsung belanja masalah ke masyarakat. Mereka dengar langsung, mereka langsung ketemu ibu-ibu yang anaknya belum dapat bantuan misalnya seperti itu. Tapi nah ini biasanya, yang mereka ingin realisasikan ketika mereka menjadi pemimpin. Kak Tina, biasanya kenapa sekolah swasta itu biasanya lebih mahal, kemudian lebih bagus, itu karena memang gurunya gajinya besar. Kemudian karena bayarannya mahal, jadi fasilitasnya lengkap. Nah, gimana cara meratakan supaya semuanya adil seperti itu? Nah, itu kan dari Mas Pram sendiri kemarin kan sudah survei juga langsung gitu. Bahwa ya pasti nggak mungkin namanya sekolah gratis, misalnya sekolah swastanya tapi yang harganya fantastis. Ya, gitu. itu kan sebulan belasan juta. Ya, gitu itu kan misalnya. itu juga tidak mungkin. Tapi balik lagi, sekarang kalau setiap tahun apa sih masalahnya? Contoh, ibu-ibu selalu ngomong apa? Yang paling ribut tiap tahun apa coba? Pas PPDB. Ya. Mau masuk ke sekolah negeri gitu ya, ada yang jalur prestasi, jalur kota, tapi masih aja susah gitu ya, kan, nggak drama, semua terakomodir gitu. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya mereka ambil sekolah swasta. Tapi terakhir ujungnya meskipun sekolah swasta ini juga nggak terlalu mahal, misalnya masih affordable, tapi akhirnya mereka tidak bisa tebus ijazah. Nah, disitulah Pemprov itu harus hadir, dan disitulah makanya Mas Pram Bangdul tetap berkomitmen untuk melanjutkan bantuan sosial yang ada, merapihkan pendataannya, terus juga untuk pendaftarannya, untuk yang salah sasaran juga diperbaiki. Dan jangan salah, untuk bantuan sosial sekarang kan masih banyak oknum-oknum juga, misalnya penyelewengan dan lain-lain, itu ditindak tegas, dan yang masih kurang diperbaiki. Baik, sebelum saya bertanya dulu, saya mau dengar suara yang dua dulu sekarang. Nomor dua, saya mau dengar suaranya. Ayo. Nomor 1, saya mau dengar suaranya. Nomor 3. Jangan dihabisin suaranya, nanti di sana habis. Saya ke Ibu Siti Fadila Supari. Ibu Siti, tadi Ibu bilang sekolah gratis, dikasih kerjaan, semuanya harus dipastikan dapat pekerjaan. Nah, kalau orangnya males gimana, Bu? Itu kan menjadi rahasia umum ya di sini ya. Lebih enak ya udah deh terima bansos aja, saya malas kerja gitu. Itu yang sering sebetulnya nggak ada ya orang yang malas bekerja, itu nggak ada. Cuma tidak diberi kesempatan bekerja. Kalau kita insya Allah bukan bangsa yang malas. Kita itu bangsa yang rajin. Kita jangan pernah menyangka bahwa ada orang yang malas bekerja, itu saya kira nggak akan ada. Cuman memang tidak mendapat kesempatan selama ini. Karena kebijakan-kebijakan tidak berpihak pada rakyat. Maka itu harus ada padat karya, itu harus. Yang tidak bisa apa-apa, yang tidak punya ijazah, yang tidak punya skill yang khusus, diberikan pekerjaan. Kalau di desa-desa misalkan bikin jembatan, itu tapi mendapatkan uang. Jadi pokoknya harus berpikir yang namanya Darmakun kalau menjadi gubernur, harus berpikir bagaimana jangan sampai ada masyarakat Jakarta yang tidak bekerja. Ya mereka harus memutar otak. Dan kemudian kalau kesehatan juga sangat penting. Karena kalau tidak sehat tidak bisa bekerja dong. Nah kalau kesehatan itu sebenarnya ada, kita mendekatkan akses, itu sesuai dengan Pak Prabowo. Nah akses itu ada 3. Bisa akses ekonomi, bisa akses ignoransi atau ilmu pengetahuan, ada akses fisik. Ada seseorang yang rumahnya dekat dengan puskesmas. Tapi dia tidak tahu kalau dia harus berobat ke puskesmas, dia tidak akan ke puskesmas. Kemudian ada seorang yang nggak mau, Ibu? Karena tidak ngerti, misalnya lebih baik ke dukun misalkan. Iya. Atau malah masih ada ya kayak gitu di Jakarta ya? Ya masih ada lah. Nah kemudian ada akses yang satu lagi, akses ekonomi. Ada tuh puskesmas di dekat rumah, tapi saya nggak punya uang untuk ke puskesmas. Nah ini kita atasi dengan BPJS itu. Yes, BPJS itu mempunyai suatu adalah PBI. PBI itu untuk orang-orang miskin. Itu sejak saya dulu jadi menteri, kita yang orang miskin saya gratiskan. Dan kemudian dana itu turun-temurun sampai sekarang jadi PBI itu disumbangkan ke BPJS. Namun sampai ke bawah itu salah sasaran. Banyak sekali orang-orang miskin yang belum mendapatkan pembebasan. Yang dapat malah BPJS. Orang yang mampu ya Bu ya? Padahal BPJS itu mahal loh. Kalau nanti 35.000, satu keluarga 4, satu bulan 140.000. Nah itu banyak yang nggak mampu. Nah ini yang orang miskin yang tidak tertarik pada PBI harus dibayarin oleh pemerintah.
Jadi tidak ada orang miskin yang tidak bisa berobat. Baik. Nah, kemudian fisik. Punya uang, punya pengetahuan saya harus ke puskesmas, tapi jaraknya jauh banget. Nah, itu yang mesti dipikirkan, apakah bagaimana caranya supaya orang-orang itu dekat dengan fasilitas kesehatan. Sekarang ada yang... Jadi nanti akan dibuat tiap RT RW apa? Ya, itu diatur apakah ditambah puskesmas lagi ataukah puskesmasnya orang yang dekat gini-gini. Kadang-kadang sini kampung saya, ini ada puskesmas tapi ternyata puskesmasnya kampungnya beliau. Jadi saya kalau saya ke situ nggak boleh karena anunya di daerah sini lah, itu mesti harus iya. rujukannya harus bagaimana caranya sesuai dengan jarak si orang itu ke puskesmas begitu. Baik. Jadi baik. Itu. Saya mau dengar suaranya dulu rame-rame yuk. Oke, yang rame ya. Saya ke Angki. Angki tadi Tina sempat mention bahwa saat ini 3 justru menyusul yang 1. Dari beberapa survei. Oke. Tanggapan Anda? Kalau kita bicara survei, berapa kali sih survei yang kita dari awal sampai akhir? Survei itu ada LSI, Instrat, Carta Politika, Poltreking, Kata Data. Ya. Dari semua survei-survei ini 01 paling tertinggi. Memang LSI terakhir kemarin itu kita melihat bahwa 03 lebih tinggi. Tapi ini bisa dibilang 1 tetap tinggi, tapi yang nomor 3 nih nyundul-nyundul nih. Benar, tapi kalau kita lihat dari semua survei kita itu tetap 1 gitu. Karena kenapa? Karena kita melihat inilah dukungan masyarakat. Saya jubir yang tidak hanya di udara aja, tapi juga di masyarakat. Kita ketemu dengan tatap muka, dengan warga, dengan masyarakat, dan semua itu sangat mendukung dan menyambut kita semua. Dan kalau kita lihat apakah kita nggak peduli dengan angka, kita peduli karena kita bekerja berdasarkan angka. Kita maju berdasarkan angka. Dan kalau kita melihat kita mungkin naik turun survei ini kan biasa. Kita masih 30 hari lagi, masih 30 hari. Kalau kita lihat polanya ini nggak jauh dengan waktu Pilpres kemarin. Kita Pilpres kemarin, Pilpres 1, 2, 3 ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tapi kan kita tahu siapa yang menang. Dan itu terlihat polanya sama Mbak. Pada waktu di Pilgub Jakarta ini, dengan pola ketika kita melihat kita sempat turun, tapi nggak lama kemudian terakhir kita naik lagi 50%. Jadi kita menganggap bahwa kita masih tetap optimis. Kita bekerja berdasarkan ekosistem kita. Ini bukan tentang paslon aja, tapi ekosistem yang bekerja sampai ke akar rumput, dimulai dari tim ses kita, dimulai dari relawan kita, sampai semua ke akar rumput. Jadi kita tetap yakin 1 putaran. Baik, oke, yakin sekali 1 putaran. Saya nanti bertanya ke paslon 2 dan 3. Sebentar Ibu Siti, kita harus break dulu, kami akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Ibu Siti, saya penasaran tadi, tidak ada orang yang malas bekerja Bu Siti. Masa sih Bu? Banyak loh Bu di Jakarta. Menurut saya nggak ada. Menurut saya semua orang itu mau bekerja kalau dapat uang gitu. Nah itu kalau yang malas bekerja itu kita mesti teliti itu ada apa, pasti apa sakit atau apa. Tapi kalau orang yang normal tidak ada yang tidak mau bekerja. Saya yakin itu. Baik, saya bertanya ke Mbak Angki. Mbak Angki, kalau misalnya ada masalah yang sama, pekerjaan sudah dikasih, kemudian dikasih BLT juga, tapi emang nggak mau nyari, maunya minta, itu gimana mengatasinya? Kalau kita menganut no one is left behind, nggak ada yang boleh satupun tertinggal dalam semua program-program. Kalau yang malas ini bukan berarti dia nggak bisa, mungkin karena butuh pendampingan. Perlu pendampingan yang nggak bisa ditinggal. Salah satunya kalau kita lihat kenapa banyak faktor lingkungan. Makanya kalau kita lihat Jakarta itu nomor 9 kota yang stres. Kota stres nomor 9? Yes. Di dunia tuh Bang Angki? Benar. Jadi kita lihat bahwa kita mau tuh warga kita tuh bahagia. Jadi kita tahu kalau misalkan lihat apakah kesehatan mentalnya itu memang ada yang perlu dibantu apa enggak. Salah satu program kita tuh ada namanya mobil curhat. Kita jemput bola.
Kalau kita lihat baik-baik aja nggak mentalnya. Kalau kita lihat mungkin mentalnya kita kelihatan biasa aja. Kita bilang lebay banget, nggak, ternyata dia perlu ditolong. Makanya kita ada mobil curhat itu adalah kita jemput bola ke warga. Are you okay? Karena bukan ada sesuatu malas, karena memang mungkin ada yang perlu dibantu. Nah, dengan mobil curhat ini kita ada konselor yang dia butuh cerita mungkin ya kan, dia perlu ngomong tapi nggak ada support system yang membantu. Makanya kita perlu pendampingan antara langsung tatap muka atau memang ada aplikasi dia bisa curhat anytime 24 jam tiap hari itu kapan aja gitu. Karena kita yakin tahun lalu butuh sekolah itu ada sekitar 1.000 orang. Dan juga data tahun lalu pengangguran itu ada 327.000. Jakarta doang tuh ya? Jakarta doang. Nah, artinya kita paham bahwa pengalaman saya ini kan seperti pemerintah pusat. Dan sekarang kita lihat pemerintah daerah, ini memang harus jemput bola. Kita bertanya duluan ke warga, kita menginisiatif duluan ke warga. Sebenarnya apa yang perlu dibantu? Sehingga ketika kita membuat kebijakan, ini adalah kebijakan yang dibutuhkan oleh warga. Bukan karena asumsi kita atau kebutuhan kepentingan kita, tapi semua ini adalah untuk warga. Supaya mereka apa? Supaya mereka ini ikut semua program, no one is left behind. Oke, baik. Saya ke Katina. Katina, untuk mengatasi masalah ini seperti apa? Tadi, pertama, ada orang yang malas, ada beberapa orang yang menikmati, hanya mendapatkan bantuan. Kemudian, isu banyaknya Gen Z yang menganggur. Ya. Itu seperti apa Paslon 3 mengatasi? Ya, makanya begini, kita harus lihatnya kan secara wide ya, gitu. Makanya ketika Mas Prambangsdul turun, gitu ya, itu kan menghadapi masyarakat langsung. Nah, kalau kita bilang, yang males, yang nggak mau kerja, yang memang ekspektasinya ketinggian, ya, ekspektasinya ketinggian, ya misalnya seperti itu. Tapi kan itu yang lebih memerlukan pekerjaan lebih banyak. Ya. Gini, ketika mereka turun misalnya contoh kemarin waktu di Jakarta Utara sempat ada yang ngacung tangan ibunya. Ini anak saya baru lulus, tapi belum sampai sekarang susah banget dapat kerjaan. Bahkan ada yang melamar mau jadi PPSU misalnya, tapi karena syaratnya ketinggian. Makanya Mas Pram kemarin bilang bahwa tidak ada lagi syarat minimal SMA gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkannya secara fisik, contoh misalnya PPSU dan sebagainya. Jadi itu adalah satu solusi nyata dan juga bagaimana menjawab aspirasi masyarakat yang betul-betul nyata. Jadi kita jangan melihatnya di sisi kecil yang ada orang males, ada orang nggak pengen kerja dan tapi yang membutuhkan lebih banyak lagi. Contoh misalnya kayak bantuan sosial juga sama. Ada yang mungkin menyalahgunakan, ada yang mungkin salah sasaran. Tapi kalau kita turun ke bawah, ketika kayak Bang Dul kemarin senam bareng gitu, Pak, anak saya Bang belum dapat nih bantuan sosial, sedangkan saya aja susah. Ada yang bahkan nggak bisa menikmati daging kalau nggak dapat dari KJP Plus. Coba bagaimana itu sedihnya seorang pemimpin ketika masih melihat rakyatnya seperti itu. Padahal ini Jakarta ya? Padahal ini Jakarta, makanya kan ini salah satu yang akan dibahas nanti kan ketimpangan. Contoh lagi apa? Mereka bagaimana mau bisa nyaman kerja, bagaimana mereka mau bisa nyaman sekolah kalau tempat tinggalnya aja nggak ada. Ada yang bahkan kemarin Mas Pram sampai nangis turun itu di salah satu tempat. Ada yang bahkan tidurnya masih shift-shiftan di Jakarta. Memang. Nah, jadi sekarang apa programnya mereka? Untuk rusun disediakan bagi masyarakat dengan pendataan dan yang pastinya juga dengan segala sistem yang lebih baik lagi. Nah, Katina, soal mereka yang tidur shift-shiftan itu sebenarnya isu sudah cukup lama. Satu rumahnya kecil itu bisa dihuni 8 keluarga anak cucu. Ya. Mereka dipindahin ke rusun juga nggak mau karena wilayah itu dekat sama tempat kerjanya. Nah, mengatasi hal seperti itu bagaimana? Ya, itu yang jadi masalahnya. Kenapa? Karena orang selama ini selalu ngomongnya apa? Ganti rugi. Kalau udah diganti tapi dia rugi gitu loh. Ya kan? Dia kan pengennya ganti untung. Maksudnya ketika oke, saya dipindahin misalnya, tapi solusi untuk saya apa? Betul tadi contoh. Nah, sekarang solusinya contoh adalah disediakan, kemarin ada program sekalian untuk pendidikan dari Mas Prambangsdul adalah disediakan bis atau sekolah transportasi untuk ke sekolah gratis gitu untuk murid-murid yang memang membutuhkan, yang masih kurang mampu. Nah, ini kan satu solusi. Sekarang kalau misalnya dipindahin, sekolahnya jauh, dia harus tetap lagi bayar transport, duitnya dari mana? Tapi kalau ada solusinya, pasti mereka juga mau. Dan yang penting jangan melihat masyarakat itu kayaknya kok ngeyel, kok apa gitu. Iya kan, kadang-kadang kan kalau itu. Nah, tapi Mas Prambangsdul itu langsung turun ke masyarakat sehari 9-10 titik untuk apa sih? Dengar langsung. Karena kalau dengar langsung, orang nangis, orang curhat, orang berkeluh kesah, itu langsung
dapat di hatinya pemimpin tersebut. Dan ketika Mas Bang Dul jadi gubernur dan wakil gubernur, bisa merealisasikan program-program yang memang mereka butuhkan. Oke, gitu. Baik. Pemirsa, kita lanjutkan. Anda bisa berpartisipasi untuk mengikuti polling debat Pilkada Jakarta yang kedua ini. Tentukan pilihan Anda dengan scan QR Code yang ada di layar televisi Anda. Partisipasi Anda sangat berarti untuk melihat sebenarnya siapa yang saat ini menjadi unggulan di debat kedua dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Saya ke Ibu Siti Fadila Supari. Ibu tadi berbicara soal masih banyak orang yang tidurnya shift-shiftan. Anak-anak itu tidak punya ruang sendiri untuk mereka bermain dan juga belajar. Bahkan saya pernah ke wilayah Jakarta Pusat, itu jam 11:30 malam anak-anak masih main di luar, Ibu. Itu baru lihat main di luar, belum lagi dengar bahasanya itu saya stres, Ibu. Ya. Bahasanya sangat tidak mencerminkan kalau mereka adalah anak-anak. Ini mengatasi hal seperti ini itu bagaimana salah satu pemicu tawuran juga ini sebenarnya. Ya, itu sebetulnya kan masalah kemiskinan yang dari tahun ke tahun terus sampai sekarang belum juga teruraikan. Dan dari dulu-dulu kan gubernurnya memang dari petugas partai, jadi belum pernah kan dicoba petugas rakyat. Karena kalau petugas partai selalu mempunyai program yang diturunkan untuk rakyat. Tapi kalau yang gubernur yang dari independen, kita betul-betul independen, tidak tergantung dengan partai. Jadi apapun juga bisa diputuskan bersama-sama dengan rakyat. Jadi bukan memberikan pada rakyat, tapi memang kita ini kendaraan rakyat. Dan selama ini karena selalu gubernur berasal dari partai. Jadi agak ruwet gitu. Agak ruwet. Nggak mungkin gubernur itu bisa mutlak 100% bisa mengatur dirinya. Nah, belum pernah ada gubernur dari independen. Masa masyarakat Jakarta tidak sadar itu? Nah, coba dari soal boleh dicoba ya, apalagi kalau dilihat dari survei selalu yang menang yang dari partai, nggak pernah independen dimenangkan. Okay. Saya nggak tahu bagaimana, apakah itu metodologinya ataukah apakah karena ada udang di balik batu, kita nggak tahu. Yang jelas kalau independen itu tidak mampu untuk untuk membuat atau menyewa surveyor. Nah itu baik, selalu kita jadi korban yang paling. Oke, saya kasih kesempatan Anggi untuk pertanyaan sama beliau bahwa jangan lihat angka, tapi lihat Dharmakun itu kalau turun ke bawah. Aduh, itu banyak gambar-gambarnya di medsos, Anda bisa lihat itu nangis. Rakyat itu menangis di dadanya. Baik, Ibu, kita kasih kesempatan ke Anggi, Ibu. Silakan dengan pertanyaan yang sama, masalah yang sama terkait dengan kemiskinan kota. Apa gimana, Pak? Kemiskinan kota di Jakarta. Orang tidur shift-shiftan, kemudian anak-anak tidak memiliki tempat untuk belajar dan juga bermain. Silakan. Oke. Kita itu diuntungkan pasangan paslon 01 Ridho. Pak Ridwan Kamil itu kan arsitek ya, tata kelola kota. Beliau tuh dalam imajinasinya udah tahu Jakarta itu mau gimana. Karena pengalaman beliau kan 10 tahun di Jawa Barat. Yeah. Jadi ketika kita ada one stop living, ini berarti kita belajar, kita tinggal, kita kerja di kawasan yang sama. Kayak kita milenial, saya kerja di Jakarta Barat. Suami saya kerjanya di Sunter, jauh banget. Ya kan, habis waktu banget, waktu kualitas seperti itu. Dan itu sama dengan milenial dan Gen Z yang lain. Kita itu mencari kerja dan kita berusaha beraktivitas, tapi ketika kita jauh, kualitasnya tuh jauh banget ya kan. Nah, memang kalau kita lihat data transportasi, hanya 10% yang menggunakan transportasi umum. Jawa Barat lain loh sama Jakarta. Iya, 10%. Masalahnya beda. Dan juga di Jawa Barat masih banyak kemiskinan dan masih banyak kemacetan. Kok di Bandung setengah mati macet. Oke, Anggi lanjutkan mulai. Silakan Anggi, silakan. Ya kan, kalau kita lihat 10% masih banyak. Dan artinya adalah kita memberikan subsidi kepada golongan-golongan. Untuk apa? Golongan-golongan ini dimulai dari PNS, dari kelompok rentan, dan semuanya kita memberikan subsidi karena supaya mereka tertarik untuk transportasi umum. Baik, jadi beragam solusi telah ditawarkan oleh para pasangan
insya Allah di debat kedua ini kita nantikan. Dan sekarang kita kembali ke Davi. Sebelum ke Davi saya mau dengar dulu suaranya.